Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15. Kemunculan dari bumi. Sinvasyang Sutra Teratai. Episode 1463. Para bodhisattva yang tak terhingga muncul dari bawah. Dengan penuh ketulusan, kita menerima pengajaran dan melatih 4 praktik, serta berdiam pada tanah kesabaran sebagai tujuan. Kita menjalankan praktik, melatih, dan menegakkannya sesuai ajaran. Para bodhisattva agung yang tak terhingga jumlahnya, semuanya muncul dari tanah kesabaran. Melalui prinsip dan fenomena, kita membimbing dan mengasuh para makhluk, agar secara sempurna menampilkan sifat pencerahan. Suara hati kita beresonansi pada tanah yang sama. Hati kita dan hati Buddha mengeluarkan satu suara yang sama. Kita harus bersungguh hati memahami. Tulus. Kita harus berniat tulus. Berniat tulus menerima ajaran Buddha. Setelah menerima dan meresapi ajaran Buddha ke dalam batin, kita harus benar-benar berlatih. Melatih diri sesuai yang diajarkan. Perhatian diri apakah yang akan kita latih? 4 praktik. Harus menerima dan menegakkan sutra teratai, menjunjung 4 praktik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, 4 praktik tidak terlepas dari jasmani dan batin kita. Dengan jasmani kita untuk berbuat kebaikan. Tidak menggunakan mulut kita untuk berucap kata-kata yang jahat, dan senantiasa menjaga batin kita. Kemudian adalah niat dan ikrar kita. Harus berniat sungguh-sungguh membangkitkan ikrar. Oleh sebab itu, tubuh jasmani, ucapan, pikiran, dan membangkitkan ikrar agung, 4 praktik ini, bukankah akhir-akhir ini kita seringkali membahasnya? Tubuh jasmani. Dalam kehidupan kita sehari-hari, semua perilaku kita tidak terlepas dari tubuh jasmani ini. Akan tetapi, bagaimana seharusnya tubuh kita bertindak? Melakukan hal apa? Yang benar atau salah? Apakah yang baik atau jahat? Asalkan kita dapat membedakan dengan jelas, mengangkat tangan atau menggerakkan kaki di setiap tindakan, membuka mulut dan menggoyangkan lidah pada setiap kata-kata yang diucapkan, dan pada setiap pikiran yang muncul dalam batin, selama kita bisa tetap waspada, hal yang benar, kita bersungguh hati, kerjakan saja. Dengan istilah yang sederhana, hanyalah demikian saja. 4 praktik ini, jika kita dapat bersungguh-sungguh menerima dan menegakkan, maka kita dapat menahankan banyak hal di dunia. Ketika berinteraksi dengan orang, masalah, dan benda, kita memerlukan keterampilan di saat berinteraksi antara sesama. Tidak peduli apakah itu kata-kata jahat dan kasar, ketika kita mendengarnya, kita dapat mengubahnya menjadi terima kasih. Kamu sedang mengingatkan dan mengajari saya. Saya harus berterima kasih kepadamu. Kata-kata jahat dan kasar dapat membuat kita lebih giat. Ini adalah berpengertian. Jika orang berperilaku atau berpenampilan sangat buruk, jika kita melihat mereka, ataupun mereka yang tidak baik dan tidak membantu kita, kita juga harus berterima kasih. Metode apa yang harus saya gunakan supaya keburukan dan sikap yang membahayakan saya dapat berubah menjadi ramah dan baik? Kita memerlukan keterampilan. Keterampilan yang terpenting adalah toleransi, berpengertian, dan toleransi. Membangun hubungan baik dengan setiap orang. Di dalam batin kita tidak ada kemelekatan, kekhawatiran, dan ketidaktahuan. Yang ada hanyalah rasa syukur kepada semua makhluk. Ini adalah keterampilan kita.
Jika keterampilan ini masih belum cukup, lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita bertemu dengan orang-orang, apapun yang kita katakan, mereka dapat menerimanya dengan sukacita. Mengucapkan satu kalimat biasa, mereka juga menganggapnya sebagai ajaran dan pusaka, dan dapat digunakan dalam keseharian mereka. Dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Ini artinya, kata-kata yang kita ucapkan dapat membuat setiap orang memahaminya. Ini juga merupakan keterampilan. Hal yang sama juga berlaku pada penampilan kita. Karena kita mengembangkan ucapan kita juga harus melakukan yang sama terhadap penampilan kita. Mana orang lain akan merasa senang dan melihat impresi yang baik saat mereka melihat kita. Inilah mengapa kita harus terampil. Jadi, kita harus berupaya dalam hal ini. Saat kita berupaya, kita mendapatkan kebajikan. Pencapaian kita berasal dari pengembangan kebajikan. Maka itu, kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Apa itu kebajikan? Mereka adalah sesuatu yang kita peroleh dengan berupaya dalam pelatihan spiritual kita. Apa yang kita capai? Kita mendapatkan jalinan jodoh yang baik dengan semua makhluk hidup. Dengan keterampilan yang kita miliki melalui hasil kerja keras, kita akan memperlakukan orang lain dengan berpengertian dan bertoleransi. Menggunakan bahasa masa kini sesederhana itu. Keahlian kita yang sebenarnya adalah seperti itu. Saat kita mengembangkan pikiran kita, saat kita mendapatkan keahlian, orang-orang akan memperlakukan kita dengan rasa berpengertian. Bertoleransi dan penerimaan, ini berarti kita akan menjalin jalinan karma baik dengan makhluk hidup. Kita sering mengatakan bahwa kita mesti membentuk jalinan jodoh yang baik dengan makhluk hidup. Sebenarnya, jodoh baik adalah yang kita akumulasikan di masa lalu. Sekarang harus berusaha keras. Di masa lalu diakumulasikan dan dibawa ke kehidupan ini. Sekarang berusaha mengakumulasikan untuk masa mendatang. Ini adalah waktu yang sangat lama dan panjang, loh. Para makhluk yang jumlahnya sebanyak pasti di Sungai Gangga juga harus berusaha seperti ini. Keterampilan yang diperoleh memiliki kebajikan seperti ini untuk menjalin jodoh seperti ini. Jadi, saya ingin saling menyemangati satu sama lain dengan semua orang. Kita harus tulus, dengan ketulusan hati menerima pengajaran. Pelatihan diri yang perlu kita bina bukanlah sesuatu yang sulit, hanya pada tubuh, ucapan, dan pikiran kita membangun ikrar agung. Membangun ikrar agung adalah banyak kehidupan dengan waktu yang panjang dan lama. Harus demikian kokoh tekadnya. Ketulusan hati ini harus tetap dipertahankan seperti ini. Dengan sendirinya, dunia saha dengan kita. Jalinan jodoh para makhluk ini. Kita akan dapat menjalin jodoh yang sangat dalam. Kita berikrar untuk tetap melindungi tempat ini. Jadi, kita harus berdiam pada tanah kesabaran sebagai tujuan. Ini adalah makna utama kita. Jadi, kita menjalankan praktik melatih dan menegakkannya sesuai ajaran. Kita harus berdasarkan pengajaran ini untuk baik-baik melatih dan menegakkannya. Buddha mengajarkan kita 4 praktik ini juga ada. 3 prinsip penyebaran Dharma. Ada lagi 4 jenis pelatihan diri.
Semua orang seharusnya begitu menyebutkan kata nama ini. Kita seharusnya memahami makna yang terkandung di dalamnya, karena terus berulang-ulang menyebutkannya, berharap semua orang dapat mengukirnya di dalam hati untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemahawelas asian sebagai kediaman. Bukankah ini sangat sederhana? Kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Setiap hari saat berganti pakaian, pasti terpikir kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Terhadap manusia dan benda, jangan perhitungan. Harus ingat berpengertian toleransi. Selebihnya tidak perlu dihitung. Bukankah ini sangat mudah? Melatih diri mana ada yang sulit. Jika kita berpikir demikian, maka dharma ini terimplementasi dalam diri kita. Kekuatan tubuh dan pikiran kita mampu melakukannya, sehingga kita memiliki dharma yang demikian. Karena ajaran Sang Buddha sangat banyak, kita tidak dapat menjelaskan satu persatu secara menyeluruh. Akan tetapi, melalui dharma tersebut, semangat yang terpenting adalah menyatukan dharma ini. Merapikan sebuah sistem, bagaimana agar antar manusia, semua orang di dunia yang berhubungan memperoleh manfaatnya. Jika sudah tidak sempat, kita harus segera. Saat ini, penderitaan di dunia jahat dengan 5 kekeruhan sangatlah banyak. Dengan metode apa untuk masuk ke dalam batin semua makhluk? Dengan metode apa agar tubuh dan pikiran manusia dapat diaktifkan? Dengan arah yang sama, memberi manfaat kepada masyarakat, menyebarkan dharma, memberi manfaat kepada masyarakat, pergi untuk mewariskan dharma ini. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Kita memilih dharma yang demikian, demi silsilah dharma kita, demi makna mendasar kita, demi mazhab kita. Oleh karena itu, Sang Buddha masih mempunyai banyak ajaran yang bijaksana. Kita tidak mungkin dapat membahas sepenuhnya pada kehidupan ini. Namun, kita harus bersungguh-sungguh terhadap jalinan jodoh ini. Benih sebab dan kondisi pendukung ini harus dilanjutkan. Kita mampu melakukannya. Dan yang paling dibutuhkan pada era sekarang ini akan kita teruskan. Maka kita menggunakan ajaran ini dan masuk melalui pintu ini. Maka silsilah ajaran dan mazhab, prinsip utamanya terdapat dalam Dharma Buddha, sehingga harus melatih dan menegakkan sedemikian. Melatih dan menegakkan. Para bodhisattva agung yang tak terhingga jumlahnya harus melatih dan menegakkan pintu dharma yang tak terhingga jumlahnya. Para bodhisattva ini harus membangkitkan tekad luhur. Bodhisattva yang telah membangkitkan tekad luhur harus muncul dari tanah kesabaran. Di manakah tanah kesabaran? Ada di dalam batin kita. Pikiran terbuka dan menjadi paham, menguasai masalah dan prinsip kebenaran dengan baik. Dengan sendirinya, masalah dapat terselesaikan. Dengan menerapkan prinsip kebenaran, maka di dalam batin kita harus mengetahui dunia ini adalah dunia yang memerlukan ketabahan. Kita bersedia berada di tengah orang banyak. Lebih-lebih lagi harus bersabar. Di tengah orang banyak terdapat berbagai macam kerisauan, benda, dan peristiwa yang akan membantu kita menghayati akar dari kegelapan batin. Dan kerisauan ada di mana? Jika kita telah memahami, sudah membangkitkan tekad, terhadap prinsip kebenaran ini sudah mengerti sampai tuntas. Dengan demikian, kita dapat terus-menerus datang membimbing dan mengasuh para makhluk secara sirkulasi. Kita mencerna prinsip kebenaran, mencerna serta menyerap dan menyimpan. Ke atas mencari ajaran,
ke bawah membimbing para makhluk. Maka kita terus-menerus membimbing para makhluk secara sirkulasi. Kita membimbing dan mengasuh para makhluk agar secara sempurna menampilkan sifat pencerahan. Kita membimbing orang lain dan diri sendiri. Membimbing orang lain berarti membimbing diri sendiri. Memberi manfaat untuk orang lain berarti memberi manfaat buat diri sendiri. Anda mempunyai metode atau cara untuk menyelesaikan kesulitan orang lain. Berarti juga mempunyai metode atau cara untuk membimbing diri sendiri. Jadi, membimbing orang lain berarti membimbing diri sendiri. Sifat pencerahan ini membangkitkan sifat pencerahan orang lain. Berarti kita sudah membuka batin diri sendiri. Jadi, dengan hati yang terbuka dan berpengertian, kita membimbing dan mengasuh para makhluk agar secara sempurna menampilkan sifat pencerahan. Sifat hakiki tata kita mengalami perkembangan, mengembangkan atau menggunakan metode kita di dunia. Jadi, ini adalah suara hati kita. Semuanya demi para makhluk, bersumbangsi demi orang banyak. Kami berseru, semoga para makhluk dapat mengikis noda batin dan kerisauan. Semoga gelombang suara ini dapat membangkitkan kewaspadaan terhadap kebingungan dari para makhluk. Demikianlah suara hati ini. Hati adalah dasar hati kita, berasal dari dalam hati kita. Suara hati kita demikian beresonansi dengan tanah pencerahan. Tanah pencerahan dari batin kita adalah sifat hakiki tata kita, membangkitkan tekad kita, menggerakkan hati kita. Jadi, hati kita dan hati Buddha mengeluarkan satu suara yang sama. Hati Buddha dan hati semua makhluk. Walaupun kita tahu bahwa diri sendiri adalah manusia awam, kita juga adalah salah satu dari para makhluk. Akan tetapi, kita telah menerima ajaran atau Dharma Buddha. Kita sudah tahu dan mempelajari jalan Bodhisattva. Sudah kembali kepada sifat hakiki tatata kita. Kita sudah tahu, kita harus pulang kembali ke rumah kita. Kita sedang berada di perjalanan pulang kembali ke rumah kita. Perjalanan kembali ke sifat hakiki tatata kita. Jadi, hati kita harus mendekati hati Buddha. Jadi, hati kita dan hati Buddha mengeluarkan satu suara yang sama. Inilah sifat pencerahan tatata. Hati kita dan hati Buddha mengeluarkan suara sifat pencerahan tata gata. Karena setiap pikiran Buddha tertuju pada makhluk hidup. Bagaimana dengan kita? Mulai sekarang kita juga harus memfokuskan pikiran kita pada makhluk hidup. Kita harus setara, tidak memberikan cinta kasih secara istimewa kepada siapapun, atau pilih kasih terhadap siapapun. Memperlakukan semua makhluk hidup dengan setara. Kekuatan cinta kasih kita adalah setara. Prinsipnya sama. Inilah yang harus kita sadari untuk benar-benar mempelajari jalan Bodhisattva. Kita perlu kembali pada sifat pencerahan tatata yang berada di dalam lahan batin kita, sehingga kita perlu selalu menjaga batin kita dengan baik. Lahan batin kita dengan Buddha adalah sama. Kita memiliki lahan batin yang sama dan prinsip yang sama. Ajaran Sang Buddha adalah ajaran yang kita terima. Jadi kita menyatu dengan ajaran Buddha dan menjadi satu dengan ajarannya. Sutra sebelumnya mengatakan, semua bodhisattva ini memiliki tubuh berwarna keemasan.
32 tanda keagungan dan cahaya tak terhingga. Mereka telah berdiam pada ruang angkasa di bawah dunia saha ini. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Ya, inilah Bodhisattva. Kita membangkitkan tekad Bodhisattva. Setiap wujud Bodhisattva, 32 tanda keagungan sama dengan wujud dari Tathagata. Wujud Tathagata semua orang melihat dan menyukainya. Wujud Tathagata adalah berasal dari berkah. Kebajikan pembinaan diri Sang Buddha telah sempurna, barulah bisa memiliki 32 tanda keagungan. Tadi saya mengatakannya kepada Anda semua. Kita seharusnya bagaimana? Supaya semua orang saat melihat kita mampu berpengertian dan bertegang rasa. Supaya memasukkan kita ke dalam hatinya. Setiap hari selalu ingat dengan kita. Mereka menerima apa yang kita katakan. Mereka menerapkannya dan melakukan. Inilah namanya citra memasuki batin dari para makhluk. Buddha adalah demikian. Bodhisattva juga demikian. Jadi, kita semua makhluk melafalkan Buddha dan Bodhisattva. Artinya, kita telah memasukkan Buddha dan Bodhisattva ke dalam batin kita. Mengapa kita memuji nama dari Bodhisattva? Itu karena mereka mempunyai kebangkitan yang sama dengan Buddha. Dalam setiap orang ada Bodhisattva Kuan Yin. Dalam setiap keluarga ada Bodhisattva Kuan Yin. Di keseharian kita memuji nama Buddha Amitabha. Dalam setiap orang ada Buddha Amitabha. Dalam setiap keluarga juga ada Buddha Amitabha. Demikian pula berdasarkan ajaran yang kita bina. Kita terus-menerus memuji nama dari para Buddha dan Bodhisattva. Mengapa kita memfokuskan setiap pikiran kita untuk memuji nama mereka? Saat kita memuji, kita merenungkan wujud mereka, keagungan dan praktisi mereka. Karena mereka mempunyai kebajikan seperti itu, kita harus bergantung pada mereka. Jadi, Bodhisattva juga sama. Mereka juga mempunyai kebajikan seperti Buddha, yang setara dengan kebajikan Buddha. Mereka mempunyai 32 tanda keagungan dan juga mempunyai cahaya yang sama, yang menerangi pikiran dan kebijaksanaan kita. Di waktu yang sama, dalam satu tubuh kita memancarkan cahaya bersama Buddha dan Bodhisattva. Dunia saha ini, yaitu di sekitar daerah ini, di dunia yang sama, berdiam pada ruang angkasa di bawah dunia saha. Kita semua mempunyai landasan pikiran yang sama. Landasan ini sama bagi semua orang. Kita semua harus bersungguh-sungguh dan dengan penuh perhatian untuk memahami semua ini. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, para bodhisattva ini setelah mendengar suara dari Buddha Sakyamuni, semuanya muncul dari bawah. Setiap bodhisattva ini merupakan pemimpin yang memberi pengajaran dan membimbing sekumpulan orang banyak. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Harus bersungguh hati. Para bodhisattva ini sudah mendengar suara Dharma yang dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni. Suara memanggil. Ini suara apa? Orang-orang dari dunia lain. Para bodhisattva yang mengatakan bahwa mereka ingin datang ke dunia saha untuk membabarkan Dharma, untuk datang dan belajar Dharma kembali. Buddha berkata kepada mereka, berhenti, tidak perlu lagi. Dunia saha ini sudah sangat banyak. Sang Buddha mengeluarkan suara ini, suara hati Sang Buddha.
Para bodhisattva di tempat ini sudah mendengarnya. Para bodhisattva yang sudah memulai mengembangkan pikiran, yang sudah memahami pikiran Sang Buddha, yang sudah mendengar suara hati Sang Buddha, mendengarkan suara ini. Semuanya muncul dari bawah, artinya dari tanah, mulai bermunculan dari tanah, yaitu muncul dari tanah. Ini karena perintah guru mereka. Para bodhisattva ini, setelah mendengar suara dari Buddha, Sakyamuni, semuanya muncul dari bawah. Dikarenakan perintah dari guru, makanya mereka merespon suara panggilan dan muncul dari bawah. Datang dikarenakan mendengarkan perintah. Datang dikarenakan ingin menyebarkan dharma. Datang dikarenakan ingin mengungkapkan yang pokok. Buddha Sakya adalah guru pembimbing kita. Suara batin guru pembimbing telah disampaikan. Dikarenakan perintah dari guru, makanya mereka merespon suara panggilan dan muncul dari bawah. Mulai membangkitkan tekad telah datang. Pada awalnya, Sang Buddha mengatakan, "Usia saya telah tiba. Saya akan segera memasuki parinirwana. Dharma ini, siapa yang akan menyebarkannya?" Semua orang masih sangsi ragu-ragu di tempat tersebut, menunggu hingga bodhisattva dari tempat lain tiba. Sang Buddha, berhenti. Di tempat saya ini, saya memiliki murid yang demikian, yang telah saya ajari dan didik. Seharusnya mereka datang untuk menerima dharma saya. Suara batin ini seharusnya murid-murid ini telah menyadarinya, telah mengerti, benar-benar menyadarinya, mulai membangkitkan tekad. Jadi, datang dikarenakan mendengarkan perintah. Apakah dikarenakan mendengarkan perintah guru, makanya datang? Ataupun datang karena ingin menyebarkan dharma? Ini berarti ingin mengungkapkan yang pokok. Setiap orang memiliki hakiki dasar. Anda sebenarnya dipanggil oleh Buddha, makanya Anda datang. Berkata, "Saya di sini ada murid-murid ini." Makanya, Anda bersedia berdiri? Apakah hanya demikian saja? Ataupun Anda bangkit berdiri, ingin mengungkapkan bahwa Anda rela untuk menyebarkan dharma? Ini adalah demikian. Keduanya ada. Maka itu adalah menunjukkan pokok Anda. Kehidupan seumur hidup Anda juga adalah jejak. Anda dan juga saya. Bukan hanya Buddha Sakyamuni yang menunjukkan jejaknya di dunia. Sebenarnya, kita sekarang, semua orang juga datang untuk menunjukkan jejak. Kita di dunia ini ada batasannya. Sang Buddha adalah dengan tekad menunjukkan jejaknya. Kita mengikuti jejak karma kita. Kita sebenarnya apakah datang dengan tekad? Kita tidak tahu dulu kita seperti apa. Kita tidak ada pilihan. Tidak bisa memilih untuk datang. Adalah makhluk awam. Namun, juga satu jejak langkah berlalu. Namun, kita saat ini mendengarkan Dharma. Dharma, kita telah memahaminya, sifat tatata. Ini adalah sifat hakiki kita. Sang Buddha memberitahukan kita. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan yang sempurna. Ada sifat tatata. Sifat hakiki tatata kita harus segera dibangkitkan. Sang Buddha sudah mengajari kita metodenya. Dharma ini kita sudah memahaminya. Kita juga tidak akan sembarang melakukan.
Sesuai karma, sesuai jalinan jodoh buruk kembali lagi. Tidak bisa. Kita harus mengubah jalinan jodoh buruk menjadi jalinan jodoh baik. Mengubah dharma sesat menjadi dharma bajik. Batin kita harus mengarah kekuatan. Harus segera mengikuti pengajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, kita sudah pulang ke rumah. Kembali ke rumah Tathagata. Oleh karena itu, kita harus segera pulang ke rumah, mencari sifat hakiki kita, sifat hakiki tatata kita. Kita mulai mau menunjukkan sifat hakiki. 6 paramita dan segala praktiknya dijalankan adalah kembali ke sifat kesadaran kita. Oleh karena itu, setiap bodhisattva ini merupakan pemimpin yang memberi pengajaran dan membimbing sekumpulan orang banyak. Setiap orang adalah pemimpin yang memberi pengajaran dan membimbing sekumpulan orang banyak dalam hal mempromosikan dan menyebarkan dharma untuk mengubah orang-orang. Pada masa Buddha masih hidup dulu, Sariputra dan Purnamatrayani Putra adalah yang terunggul pemimpin yang memberi pengajaran dan membimbing, merujuk guru yang memimpin orang banyak. Para bodhisattva ini sudah muncul. Setiap sosok bodhisattva adalah pemimpin yang memberi pengajaran dan membimbing sekumpulan orang banyak. Mereka datang dalam hal mempromosikan dan menyebarkan dharma untuk mengubah orang-orang. Seperti inilah mereka. Sekarang, para bodhisattva ini muncul. Semuanya benar-benar membangun ikrar dan tekad untuk mempromosikan dan menyebarkan dharma untuk mengubah orang-orang. Pada masa Buddha, selama era Buddha, dia juga memiliki murid yang demikian di perkumpulannya. Itulah Sariputra. Buddha bisa membabarkan sutra teratai. Sariputra sebagai penerima dharma. Sariputra berdiri dan memohon kepada Buddha. Buddha menolaknya. 3 kali menghentikan. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia giat dan tulus memohon Buddha untuk membabarkan dharma yang dalam, halus dan menakjubkan, yakni Sutra Teratai. Oleh karena itu, Sariputra juga sebagai penggagas kebijaksanaannya. Dia juga membangkitkan tekad untuk mempromosikan dan membabarkan ajaran Buddha. Purnamatrayani Putra, beliau mengorbankan nyawanya demi ajaran Buddha di dunia yang tak tertahankan, tempat yang jahat dan keras ini, demi untuk membabarkan dharma. Dia rela mengorbankan segalanya. Dia mengikuti ajaran Buddha. Dia membimbing para makhluk secara meluas tanpa mengeluh. Kesulitannya, dia bertahan dan sabar. Dia menahan fitnaan dari semua makhluk. Dia bersedia. Inilah selama era Buddha. Sudah memiliki murid yang demikian, yakni masuk ke dalam perkumpulan murid. Pemimpin yang memberi pengajaran dan membimbing secara diam-diam di dalam menjalankan praktik bodhisattva. Dalam hatinya menyimpan praktek dan ikrar bodhisattva. Mereka menampakkannya sebagai wujud Sravaka. Ini adalah pemimpin yang memberi pengajaran dan membimbing. Tentu saja, di dalam perkumpulan praktisi ada. Sama juga, mereka semua ini membutuhkan orang untuk membimbing mereka. Oleh karena itu, guru yang memimpin orang banyak, pemimpin yang memberi pengajaran dan membimbing. Inilah guru pembimbing sedang membimbing orang. Naskah sutra selanjutnya demikian menyampaikan. Masing-masing memimpin pengikut sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga. Masih ada lainnya
yang memimpin pengikut sebanyak butiran pasir pada 50.000, 40.000, 30.000, 20.000, atau 10.000 sungai Gangga, dan banyak lagi. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Masing-masing memimpin yang disebutkan mengacu pada para bodhisattva. Pemimpin yang memberi pengajaran dan membimbing ini, sebenarnya mereka pengikut sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga. Masing-masing memimpin pengikut sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga. Saat dikatakan 60.000 itu melambangkan 6 paramita. Setiap paramita memiliki pengikut dari sedemikian banyak praktik. Guru sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga. Setiap orangnya memimpin kumpulan murid sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga. Dari guru sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga. Para murid mereka tidak dapat terhitung angkanya lagi. Sama seperti Sariputra dan Purnamatra Yaniputra. Sebenarnya, mereka juga dengan banyak orang menjalin yang sangat banyak hubungan baik. Setiap orang memiliki hubungan baik dengan banyak orang. Sebenarnya, saat dikatakan 60.000, dalam penggunaan artinya melambangkan 6 paramita. Membangkitkan tekad 6 paramita. Membangkitkan tekad harus mempraktikkan 6 paramita. Setiap paramita memiliki pengikut dari sedemikian banyak praktik. Mengacu pada Dharma, 6 paramita adalah puluhan praktik. Setiap praktik, setiap paramita. Dalam hal berderma. Berdermanya bisa berbentuk dharma, ataupun berderma dalam bentuk materi. Berderma dengan kata-kata lembut, ataupun yang lainnya. Ini semua menggunakan berbagai metode yang berbeda, agar membuat setiap orang bisa menerima kita. Menjalin jodoh baik secara luas yang seperti ini baru saja disebutkan. Sebelumnya harus mengakumulasi jodoh baik ini. Kita harus melakukan metode yang dilakukan, berpengertian dan bertenggang rasa. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang, tidak peduli kata-kata kasar apa yang seperti apa, penampilan buruk dan yang lainnya. Apapun yang ditunjukkan ke kita, bersyukurlah. Bersyukurlah. Sikap terhadap orang yang sangat lembut. Kemahawelas asian sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Dalam 6 paramita kita adalah memunculkan hati yang welas asih. Ketika kita berhadapan dengan orang, masalah, dan benda, kita harus berpengertian dan bertenggang rasa. Ini semua adalah dharma. Ketika menjalin jodoh bajik dengan orang lain, orang-orang akan memuji kita untuk setiap paramita. Orang-orang akan memuji bila kita berdana, memuji bila kita menegakkan sila, memuji bila kita memiliki kesabaran, dan sebagainya. Ketika orang lain memuji kita, artinya mereka memiliki kepercayaan pada kita. Ketika kita memiliki kepercayaan ini, kita bisa mengajarkan dharma kepada mereka dan menjalin karma baik dengannya. Sehingga setiap orang bisa menjadi pengikut kita. Ini karena tindakan dan ajaran kita ada di dalam batin mereka, dan ajaran kita juga mencakup banyak orang. Ketika mereka saling mempengaruhi, akan semakin banyak orang lagi. Jadi 60.000 mewakili 6 paramita dan segala praktiknya. Setiap paramita bisa dipraktikkan untuk menjadi ajaran yang tak terhingga. Ini semua adalah cara untuk mengubah orang-orang.
6 paramita ini adalah banyak cara yang bisa dipraktikkan dan disebarkan. Jadi, memiliki pengikut dari sedemikian banyak praktik. Dharma memiliki banyak makna dan hubungan dengan manusia. Ini dinamakan pengikut. Guru sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga. Ketika kita menerapkan 6 paramita dan segala praktiknya, cara yang kita sebarkan keluar akan diterima oleh orang lain. Ketika kita berkaitan dengan dan mempengaruhi orang, perihal, dan benda, kita menggunakan banyak cara. Dengan begini, kita menjadi pemimpin. Oleh karena itu, setiap orangnya memimpin kumpulan murid sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga. Kita sudah menjalin jodoh dengan mereka semua. Dari satu sumber, satu dharma sudah disebarkan. Dan ada beberapa banyak orang yang sudah menerimanya. Prinsip yang sama. Saat insan suci dari kota atau negara lain datang, para bodhisattva pulang kembali ke rumah batin kita. Mereka mengenalnya sebagai rumah batin. Sisila dan Mazhab Suci adalah rumah batin mereka, sehingga mereka pulang kembali ke rumah. Para sufu yang tinggal di sana sebagai bodhisattva, sedangkan mereka, sufu, menganggap kalian sebagai bodhisattva. Saat sufu mengatakan satu kalimat yang berguna bagi mereka insan suci, saat mereka kembali, mereka sangat bersukacita. Sufu ini berkata kepadaku, Dharma ini dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ini juga adalah anggota keluarga kita. Mereka sudah menjalin jalinan jodoh dengan kamu. Saat kamu memberikan kesan batin keseharianmu, mereka akan mengingatnya dalam batin mereka. Mereka juga mengekspresikan manfaat Dharma yang mereka dapatkan. Ini adalah jalinan jodoh yang saling mengikat. Sehingga inilah kenapa kehidupan keseharian kita sangat penting. 4 praktik dan 3 prinsip penyebaran. Kita hendaknya menggunakannya dalam jangka waktu panjang, tak berkesudahan dan tanpa sisa. Kita hendaknya terus-menerus melatih diri. Kita hendaknya menghormati semua orang. Inilah Dharma yang sebenarnya. Dharma yang dapat kita gunakan dalam keseharian kita. Dharma yang dapat dipakai atau digunakan ini, hendaknya kita hargai. Dharma. Oleh karena itu, setiap orangnya memimpin kumpulan murid sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga. Ada begitu banyak metode di dalam pikiran kita, di dalam lahan batin kita, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua yang memiliki jodoh dengan kita, dan yang selalu setia bersama kita. Kata pengikut ini, yaitu mereka yang sangat dekat dengan kita, dan mereka yang ada hubungannya dengan kita, baik di masa depan maupun sekarang adalah sama. Begitulah adanya. Oleh karena itu, dari guru sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga, tidak peduli dari mana sumbernya, Dharma ini kemudian disebarkan kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan guru. Oleh karena itu, para murid mereka tidak dapat terhitung angkanya lagi. Ketika hal tersebut terus berlanjut, dan ini akan banyak sekali. Hal ini sama seperti Dharma. Misi amal. Misi amal harus menjangkau setiap sudut masyarakat. Dan di setiap sudut ini, kita membutuhkan orang-orang. Sama seperti sebuah bacang. Daun bacang dan tali pengikat sama dengan ikatan bacang.
Ada tim, pemimpin tim, dan pemimpin kelompok. Juga ada yang mana selalu bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong. Shelley. Ada berapa banyak Shelley? Dan ada berapa banyak relawan dalam sebuah Shelley? Kita harus peduli satu sama lain. Kita harus menyebarkan informasi, dan kita harus membimbing mereka. Ketika kita membimbing mereka dan mereka dapat meneruskan informasi kepada orang lain, dan juga ada saling mengasihi, harus seperti itu, sehingga penyebaran informasi dapat dilakukan tanpa putus dan memberi perhatian secara terus-menerus. Ini mempunyai makna yang sama. Oleh karena itu, masih ada lainnya yang memimpin pengikut sebanyak butiran pasir pada 50.000, 40.000, 30.000, 20.000, atau 10.000 sungai Gangga, menunjukkan Dharma. 50.000 menunjukkan pada 5 mata, mata jasmani, mata dewata, mata kebijaksanaan, mata Dharma, dan mata Buddha. 40.000 merujuk pada 4 kesenyata mulia. 30.000 merujuk pada 3 latihan tanpa kebocoran. 20.000 merujuk pada samadhi dan kebijaksanaan. 10.000 merujuk pada jalan tunggal yang murni. Semua orang bila dapat memahaminya. 50.000 dalam Dharma adalah umpama 5 mata. 5 mata yaitu mata jasmani, mata dewata, mata kebijaksanaan, mata Dharma, dan mata Buddha. Ini disebut 5 mata. Makhluk awam memiliki mata jasmani. Kita makhluk awam karena mata terbuat dari daging. Ada kalanya bisa memburuk seiring dengan usia atau disebabkan kita terjangkit suatu penyakit. Orang yang bermata sehat melihat ke sebatang pohon, mereka dapat melihat jelas tiap-tiap daun. Kalau orang dengan mata kurang sehat melihat pohon, mereka hanya melihat sekumpulan warna hijau. Mereka tak dapat melihat dedaunannya dan mengetahui jenis apa pohon itu. Ini yang disebut mata dari orang awam, yang mana akan memburuk dan akan terus memburuk lagi. Akhirnya, mereka hanya dapat melihat sekumpulan warna hijau. Di balik warna hijau terdapat langit. Ini adalah mata dari orang awam. Mata dewata. Mereka dapat melihat lebih jelas dari orang awam. Dengan mata dewata, kita dapat melihat cara hidup dari semua makhluk hidup. Mata kebijaksanaan merujuk kepada Prayetka Buddha dan Sravaka. Mereka telah melampaui mata dewata. Mereka bukan saja mengerti akan dunia orang awam, namun juga memahami prinsip kebenaran. Mereka ada pada tingkat Prayetka Buddha dan Sravaka. Mata Dharma adalah pada tingkatan Bodhisattva. Mereka telah memahami ajaran Sang Buddha dan telah mengerti akan realitas pokok dari prinsip kebenaran, sehingga tekad hati mereka telah terbangkitkan dan telah masuk ke dalam pintu Dharma Sang Buddha. Sekarang mereka sedang menyebarluaskan Buddha Dharma di dunia alam manusia. Inilah mata Dharma. Mata Dharma adalah mata dari Bodhisattva. Mata Buddha adalah mata dari Buddha. Ini adalah berpadu dengan alam semesta. Ini disebut mata Buddha. Semua jenis mata ini disebut 50.000. 5 buah 10 ribuan. 40.000 merujuk pada 4 kesenyata mulia. Dharma ialah 4 kesenyata mulia. 4 kesenyata mulia yang kita semua tahu ialah penderitaan,
penyebab, pelenyapan, dan jalan kebajikan. Ini tidak perlu kita jelaskan lagi, karena kita semua sudah sangat jelas mengerti. Penderitaan memiliki begitu banyak penderitaan, sebab penderitaan memiliki begitu banyak penyebab. Dharma yang tanpa batas, dan jalan kebajikan yang tidak tertandingi, sehingga 40.000. 30.000 merujuk pada 3 latihan tanpa kebocoran, sila, samadhi, kebijaksanaan. Kita harus pertahankan hal ini, ataupun juga mendengarkan, merenungkan, mempraktekkan. Kita harus dengan sungguh-sungguh melatih jasmani kita. 20.000 ialah tentang samadhi dan kebijaksanaan. 10.000 merujuk pada jalan tunggal yang murni. Dari satu pemikiran pertama di dalam batin kita, dengan tanpa henti terus menjernihkan pikiran batin kita. Kita harusnya menjernihkan jasmani dan batin kita. Tidak peduli apakah itu 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, semuanya dapat kita pahami. Jika batin kita jernih sama seperti sebuah cermin, maka kita dapat dengan jernih juga. Dengan demikian, masih ada lainnya yang memimpin. Apalagi, bagaimana dengan masih ada lainnya yang memimpin? Dari masih ada lainnya yang memimpin, dan seterusnya, naskahnya ada 8 tingkatan. Sebelumnya, menghentikan yang dari tanah lain dan memanggil yang tanah sini. Ada sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga, dan banyak lagi. Apa yang dibahas dalam kalimat "dan banyak lagi" adalah kumpulan orang banyak dalam kalimat "masih ada lainnya". Sekarang ini, selain para pemimpin sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga, masih ada lebih banyak lagi pemimpin. Selain kumpulan murid mereka, masih ada lebih banyak lagi kumpulan murid. Itu sebabnya Buddha merangkum semuanya dengan kata "dan banyak lagi". Ini seharusnya terdapat berbagai tingkatan arti. Jika dijelaskan sampai akhir, akan terdapat sangat banyak maknanya. Kita perlu merasakan dan memahaminya dengan sepenuh hati, seperti yang telah dijelaskan di depan. Menghentikan yang dari tanah lain dan memanggil yang tanah sini. Seharusnya mengetahuinya. Menghentikan bodhisattva dari tempat lain, sekarang memanggil kami. Manusia dari dunia saha ini perlu berikrar. Inilah arti yang terkandung di dalamnya. Maka, ada sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga, dan banyak lagi. Berbagai macam perumpamaan dari dalam mengeluarkan masih ada lainnya yang dikeluarkan sekarang. Selain para pemimpin sebanyak butiran pasir pada 60.000 sungai Gangga. Selain yang memimpin, masih ada lebih banyak lagi pemimpin. Seperti orang yang sedang kita arahkan. Dari pemimpin yang berawal dari 20 orang, Sheli, sampai ada beberapa Sheli, membentuk Huai, sampai ada beberapa Huai, membentuk Heci, sampai ada beberapa Heci, membentuk Hesin. Sama seperti ini, maka selain kumpulan murid mereka, masih ada lebih banyak lagi kumpulan murid. Masih banyak di luar yang satunya. Terdapat sangat banyak. Seperti ini, tidak putus dalam berkesinambungan.
Para guru leluhur yang menuliskan penjelasan sutra mempergunakan jumlah murid sebanyak 50.000, 40.000, sampai 1.110 satu untuk mewakili sesuatu. Pemimpin lainnya dan kumpulan murid yang dipimpin mereka masing-masing berbeda. Dalam waktu sehari-hari, demikian mengumpulkan sutra dan menganalisanya, mulai mempergunakan jumlah murid sebanyak 50.000, 40.000, sampai 1.110 satu untuk mewakili sesuatu, dan lain-lain. Demikian terus muncul ajaran demikian menandakan menggunakan orang yang mewakili untuk menjelaskan, sehingga orang yang menerima perintah yang dipimpin, yaitu orang yang mengikuti, masing-masing berbeda. Ada yang berbeda, sehingga ada yang memimpin pengikut sebanyak 50.000 sungai Gangga. Ada yang memimpin pengikut sebanyak 40.000, 30.000, 20.000, 10.000 sungai Gangga. Pada satu tingkatan ini, membalik ke atas dari sedikit murid dan banyak guru. Hanya saja sedikit murid, orang yang mengikutinya tidak banyak. Demikian, membalik ke atas dari sedikit murid dan banyak guru. Guru sangat banyak, murid sedikit. Karena pengikutnya sangat sedikit, dia masih ada gurunya. Di atas guru masih ada guru. Demikian berlapis-lapis. Ini yang perlu kita pahami, mengerti. Batin kita, mulai dari batin kita bisa menurun menjadi sangat banyak. Sifat hakiki tata ini merupakan sifat Buddha. Kita karena manusia awam telah kebingungan. Dari bumi manusia awam ini, bagaimana kembali ke rumah Tatata? Keluarga ini kembali pada rumah Tatata dengan sifat hakiki Tatata. Kita harus memahami, mengerti jalan pulang. Bodhisattva harus 6 paramita dan segala praktiknya. Ini seharusnya sangat jelas. Juga mengatakan metode mudah kepada semua orang. 3 prinsip, 4 dharma, 4 jenis pelatihan diri. Inilah 6 paramita dan segala praktiknya. Kita harus bagaimana menjalin jodoh, bagaimana berpengertian, membuat orang menoleransi kita, menoleransi orang yang bergantung pada upaya kita, membuat orang menoleransi kita. Ini bergantung pada akumulasi upaya kita. Menjalin berapa banyak jalinan jodoh, begitu dekat, maka mereka melihat kita dengan sukacita, menerima ajaran kita. Ini perlu senantiasa berupaya, lebih bersungguh hati.